Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini ada berita buruk lagi, yaitu beberapa Habib ya, kalau nggak salah 3 atau 4 orang Habib mendatangi toko buah dan ingin merampok ya, bukan merampok secara kasar, tapi ini secara licik, halus dan licik. Modusnya dia tiba-tiba datang ke toko buah, minta uang dan mengaku katanya kenal dengan bosnya. Jadi anak buahnya toko buah itu belum percaya ya. Udah gitu menawarkan diri, coba ada air enggak? Air ini mau saya kasihkan teman saya Habib yang ada di mobil itu. Mau didoain supaya toko buahnya laris dan berkah. Ini kan lucu. Orang nggak ngapa-ngapa kok datang ke situ langsung menawarkan air doa. Itu air doanya juga belum tentu apa sih membawa efek bagus tidak dan belum bisa dikatakan 100% air doanya manjur. Itu hanya akal-akalan licik saja. Terus untungnya si anak buahnya toko buah itu tidak percaya. Karena Habib-Habib ini mengaku saya kenal bosmu, jadi kamu sebagai anak buah mesti nurut. Kami hanya minta buah dan sedikit uang. Nah, ini kan merampok namanya. Secara hukum sudah bisa dilaporkan ke polisi dan sudah kena delik hukum ini. Ternyata waktu anak buahnya menelpon bosnya, bos ini ada Habib-Habib mengaku kenal bos ya. Kenal nggak? Langsung di video call ya. Ternyata tidak kenal. Nah ini kan sudah menipu nih, sudah bohong nih. Berapa kali menipu itu. Sudah begitu ya masih ngotot saja membawa buah diangkutin. Itu kan penjahat itu. Kita aja yang pribumi masih mikir lah kalau mau melakukan begitu. Nah untuk kali ini saya pribadi ingin mengingatkan pada kalian semua, hei para Habib imigran Yaman yang ada di sini. Kalian itu cuma menumpang di Indonesia ini. Jadi jagalah akhlak, perilaku dan tindakan ya. Jadi baik-baiklah. Tunjukkan bahwa kalian itu orang baik, jangan tunjukkan kalian orang jahat. Karena sudah banyak laporan dan juga ditampilkan di media massa, di YouTube, ada Habib apa apa namanya merampok, ada Habib yang nyuri motor ketahuan terus ditangkap oleh massa, ada Habib yang mesum dengan santriwatinya, ada Habib yang memperkosa atau mensetubuhi istri daripada jamaahnya ya. Nah, ada Habib yang narkoba, ada Habib yang maksiat. Ini semua ini kan nama buruk ini. Kalian itu disorot loh oleh pribumi. Jadi jaga akhlak ya. Jaga akhlak dan juga jaga tindakan yang kurang baik. Kalian mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya kayak bangsat begitu. Mana ada orang percaya. Udah gitu ditambahin lagi, disuruh tes DNA, tidak mau. Itu kan bukti bahwa kalian itu bukan duriah Nabi, bukan cucu Nabi. Kalau kalian memang cucu Nabi, pasti dengan beraninya akan tes DNA dan akan dikeluarkan ke seluruh dunia. Pasti itu. Tapi nyatanya, si Rizik sendiri yang nyuruh siapapun yang mengaku cucu Nabi harus tes DNA. Dia sendiri kabur sembunyi dari tes DNA. Itu kan munafik namanya ya kan. Berkoar-koar nyuruh tes DNA, dia sendiri kabur. Nggak berani tes DNA. Ya, jadi tolonglah Habib-Habib imigran Yaman yang di sini tahu diri ya. Tahu diri, jangan berbuat jahat, jangan berbuat onar. Karena orang Indonesia ini akhlaknya bagus-bagus, budayanya bagus ya, terus karakternya bagus. Kalian harus malu sebagai tamu, itu harus lebih baik daripada tuan rumahnya.
Untuk itu ayo kita lihat videonya, dikira kita bohong, dikira kita hoax, ada ini kejadian nyatanya. Bukan hanya makam palsu, dongeng-dongeng halu barokahnya, ternyata modus mendatangi langsung dan meminta barang ataupun uang juga dilakukan. Dalam video berikut yang diduga oknum Habib dan pengikutnya, mencoba menipu dan memeras pedagang buah dengan iming-iming mendoakan dagangannya laris, seolah-olah doa merekalah yang paling ampuh dan pasti terkabul, tetapi semua itu hanyalah kedok belaka. Mereka melakukan penipuan ini pasti berpindah-pindah tempat dengan modus yang sama yaitu, mendoakan dengan meminta imbalan. Baiklah, mari kita saksikan video selengkapnya serta kesaksian penjaga toko. Kali ini saya membagikan pengalaman saya ini teman-teman. Ada gerombolan orang pakai pakaian islami dan bawa mobil meminta buah-buahan barang yang kita jual dan beberapa uang. Nah ini orangnya yang pakai peci putih ini teman-teman, dan yang di depan itu pakai peci putih dan pakai baju hitam-hitam, celana hitam. Nah ini teman saya lagi diomongin, ngomongnya itu nggak berhenti teman-teman, seakan-akan itu dia membuat pikiran kita tergoyah atau nggak konsentrasi teman-teman. Nah ini teman saya lagi ini orang ini dia bilang kenal sama bosnya teman-teman, dan dia mau minta sesuatu, buah-buahan dan minta sejumlah uang. Berdalihnya itu buat ziarah teman-teman. Ziarahnya itu ke Empang teman-teman. Ini kita posisi di Bogor teman. Dia katanya mau berziarah di Empang. Nah ini teman saya digiring ke mobil untuk diketemukan sama yang dimaksud orang kedua orang ini, Habibnya atau kayaknya mungkin ya. Nah itu dikenalin dia. Terus teman saya cium tangan nama Habib itu. Tadi bilangnya si Habib. Ini waktu kejadian saya shift pagi kerjanya, jadi siangnya saya istirahat teman-teman ya. Ini hampir jam 4. Kalau saya biasanya bangunnya jam 4. Kalau saya masih istirahat. Jadi ini yang jagain berdua, biasanya berempat, cuma karena shift-shiftan ini sekarang yang jagain berdua teman-teman, shift siangnya. Nah ini yang satunya lagi nih, oknum yang satu ini masuk lagi teman-teman, tapi buat nyelonong aja ngambil jeruk teman-teman, tanpa izin teman-teman ya. Ini udah udah perbuatan yang tidak bagus dan tidak sopan teman-teman. Dia mengupas jeruk, terus membuang sampah sembarangan. Ini baju hitam yang di depan ya, membuang sampah sembarangan. Nah terus yang baju biru ini masih saja mengelabui saya. Akhirnya saya dibangunin teman saya karena dia minta uang, jadi teman saya nggak berani ngambil uang, terus bangunin saya pun bangun, tapi kita ngobrolnya di dalam itu teman-teman. Dia nyelonong aja masuk ke dalam. Akhirnya saya tantangin itu, saya suruh suruh telepon bosnya, katanya udah nelpon teman-teman. Tapi saya nggak percaya begitu saja teman-teman. Akhirnya saya telepon bosnya, video call. Saya pengen tahu bosnya itu kenal apa enggak, soalnya baju biru itu tadi bilangnya kenal bosnya udah lama. Ini di dalam ini masih ngobrol, dan saya juga masih nggak percaya kalau ini emang kenal. Akhirnya saya teleponin bosnya karena dia minta barang dagangan dan minta sejumlah uang teman-teman. Nah ini yang satu masuk lagi teman-teman, ini beda orang teman-teman. Yang tadi yang baju hitam celana hitam di dalam mobil, yang sekarang yang keluar putih, pakainya putih, patchnya putih, bersarung. Nah ini dia kedoknya juga minta air, mau didoakan supaya biar barokah teman-teman. Ya, terus teman saya dibawain air ke Habibnya untuk dibacain lah. Nah ini yang baju biru ini posisi lagi video call sama bosnya dengan HP saya teman.
ternyata saya dengar dari kejauhan, ternyata dia baru kenalan, minta izin bos, apa ya bahasanya itu, semoga dagangannya lancar, kayak gitulah. Pokoknya itu kayak seakan-akan perkenalan, bukannya apa ya, bukannya temu kangen atau saling sapa gitu karena katanya udah kenal, tapi kok malah seakan-akan itu minta izin, mau itulah terdidoain gitu. Nah, karena saya bangun tidur belum pakai celana, cuma pakai handuk, saya di dalam nggak berani nyamperin, tapi saya juga pikirannya was-was, HP saya itu takutnya dibawa teman-teman. Ya namanya orang kampung yang merantau di jauh, orang nggak kenal tiba-tiba minta kayak gitu-gitu. Bos juga di jauh, katanya kenal sama bos. Saya pikirannya ya kayak gitu teman-teman, bukan masalah gimana tapi ya emang naluri pemikirannya kayak gitu, takut ditipu teman-teman. Soalnya saya pernah melihat berita kedoknya hampir sama kayak gitu teman-teman, pakaiannya agamis tapi ya kelakuannya itu ya menipu niatnya teman-teman. Nah itu posisi di dalam itu ada Habib yang masih pegang HP saya dan video call sama bos kita. Dia merayu bos saya teman-teman, katanya mau didoakan supaya dagangannya laris, usahanya laris, terus dia minta sesuatu. Dia masih usaha teman-teman, masih ngobrol sama bos saya, nggak tahu bos saya itu ngomongnya kayak gimana ya, soalnya saya juga di dalam masih ngelihat doang sih dari kejauhan. Yang di dekat itu teman saya, itu tak suruh mendekati itu yang lagi ngobrol, soalnya takutnya saya HP saya dibawa, takutnya tak suruh mendekati. Itu tadi teman saya juga sempat memasukkan buah mangga teman-teman, disuruh sama Habibnya minta mangga yang itu tadi, terus ditaruh di meja depan. Akhirnya dibawa sama anak buahnya yang satunya lagi teman-teman, masuk ke dalam mobil, udah bawa mangga 8 bijian kira-kira, tapi itu yang bagus teman-teman ya mintanya yang bagus. Akhirnya teman saya nganut kasih yang bagus, karena dia juga mungkin kurang paham, jadi dia nganut aja. Nah ini keadaan HP saya udah dikasih sama teman saya, dikasihkan saya. Akhirnya saya telepon bosnya, soalnya udah dimatiin teleponnya. Akhirnya saya telepon lagi, saya tanyain, bos saya kenal nggak sama orang ini ya. Ini keadaan waktu saya ke dalam telepon bosnya, ini orang ini minta uang, karena di laci udah saya ambil uangnya, jadi dia bingung teman saya, nggak jadi ngasih uang, tanya dulu sama saya. Ya, akhirnya dia masuk juga kan, nyelonong ke dalam. Nah, bos saya bilang dia nggak kenal, terus dia nggak bolehin lah ngasih barang-barang ataupun uang, apalagi uang teman-teman, nggak boleh teman-teman. Mungkin bos saya lebih berpengalaman, mungkin ada mungkin punya pengalaman kayak gitu, atau pernah ada temen yang cerita kayak gitu, mungkin kejadian kayak gitu. Tapi orang ini masih kokoh minta duit teman-teman. Ya, terus teman saya giring ke depan untuk meminta buahnya lagi teman-teman, karena nggak boleh bos saya. Nah ini kedua orang ini ngikutin dari belakang, seakan-akan berbisik nih keduanya. Nah, yang baju putih ini masuk dari belakang, lewat belakang situ. Nah, yang baju biru ini masih beradu argumen dengan saya dan itu dengan Habibnya itu sama teman saya. Soalnya bos saya merasa nggak kenal,